Hai, perkenalkan nama saya Adilanta Funae. Saya mahasiswi dari Universitas Sarmutiara Indonesia, Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan terkadang kematian. Tekanan darah adalah kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama dalam tubuh. Tekanan ini tergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa jantung dan semakin sempit arteri, maka semakin tinggi tekanan darah. Hipertensi juga dapat diketahui dengan cara rajin memeriksakan tekanan darah. Untuk orang dewasa, minimal memeriksa darah setiap 5 tahun sekali. Hasil tekanan darah ditulis dalam 2 angka. Angka pertama yaitu sistolik, mewakili tekanan darah pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Sedangkan angka kedua yaitu diastolik, mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat atau berdetak jantung. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi bila ketika diukur pada 2 hari yang berbeda. Pembacaan tekanan darah sistolik pada kedua hari adalah lebih besar dari 140 mmHg dan atau pembacaan tekanan darah diastolik pada kedua hari adalah lebih besar dari 90 mmHg. Ada pun beberapa faktor risiko hipertensi. Seiring bertambahnya usia, kemungkinan mengidap hipertensi akan meningkat. Salah satu pemicunya yaitu 1. Berusia di atas 65 tahun. 2. Mengonsumsi banyak garam. 3. Kelebihan berat badan. 4. Memiliki keluarga dengan hipertensi. 5. Kurang makan buah dan sayuran. 6. Jarang berolahraga. 7. Minum terlalu banyak kopi atau minuman lain yang mengandung kafein. 8. Terlalu banyak mengonsumsi minuman keras. Risiko hipertensi dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang baik dan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Ada juga beberapa penyebab hipertensi. Ada 2 jenis tekanan darah tinggi, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer. Pada kebanyakan orang dewasa, penyebab tekanan darah tinggi ini seringkali tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Sedangkan hipertensi sekunder, beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi daripada hipertensi primer. Berbagai kondisi dan obat-obatan yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder, yaitu 1. Obstructive sleep apnea atau OSA. 2. Masalah ginjal. 3. Tumor kelenjar adrenal. 4. Masalah tiroid. 5. Cacat bawaan di pembuluh darah. 6.
Obat-obatan seperti pil KB, obat flu, dekogestan, obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas. 7. Obat-obatan terlarang seperti kokain dan amfetamin. Ada juga beberapa gejala hipertensi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul. Gejala yang muncul akibat hipertensi yaitu 1. Sakit kepala, 2. Lemas, 3. Masalah dalam penglihatan, 4. Nyeri dada, 5. Sesak napas, 6. Aritmia, 7. Adanya darah dalam urin. Nah, di sini juga ada beberapa diagnosa hipertensi. Untuk mengukur tekanan darah, dokter atau tenaga ahli biasanya akan memakaikan manset lengan tiup di sekitar lengan dan mengukur tekanan darah dengan menggunakan alat pengukur tekanan. Hasil pengukuran tekanan darah dibagi menjadi 4 kategori umum, yaitu 1. Tekanan darah normal, yaitu di bawah 120/80 mmHg. 2. Tekanan darah tinggi, bila tekanan sistolik berada di kisaran 120-129 mmHg dan tekanan diastolik berada di bawah 80 mmHg. 3. Hipertensi stadium 1. Bila tekanan sistolik berada di kisaran 130-139 mmHg dan tekanan diastolik berkisaran antara 80-80 mmHg. 4. Hipertensi stadium 2. Ini adalah kondisi hipertensi yang lebih parah. Hipertensi tahap 2 adalah ketika tekanan sistolik 140 mmHg atau lebih tinggi atau tekanan diastolik 90 mmHg atau lebih tinggi. Ada juga beberapa cara pengobatan hipertensi. Bagi sebagian pengidap hipertensi, konsumsi obat harus dilakukan seumur hidup untuk mengatur tekanan darah. Namun, jika tekanan darah mengidap sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup, penurunan dosis obat atau konsumsinya dapat dihentikan. Dosis yang sudah ditentukan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena takarannya disesuai dengan tingkat tekanan darah. Selain itu, obat diberikan juga harus diperhatikan apa saja dampak dan efek samping yang timbul pada tubuh sang pengidap. Obat-obatan yang umumnya diberikan kepada para pengidap hipertensi yaitu 1. Obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Hipertensi membuat pengidapnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. Untuk itu, penggunaan obat ini dibutuhkan sebagai bagian dari pengobatan. 2. Obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa turun. Hipertensi membuat pengidapnya rentan untuk mengalami sumbatan pada pembuluh darah. 3. Obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh. Tujuan penggunaan obat ini adalah
untuk menurunkan tekanan darah, mengidap hipertensi. 4. Obat penurunan tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. 5. Obat penghambat renin yang memiliki fungsi utama obat untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi untuk menaikkan tekanan darah dan dihasilkan oleh ginjal. Jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik tidak terkendali. Selain konsumsi obat-obatan, pengobatan hipertensi juga bisa dilakukan melalui terapi relaksasi, misalnya terapi meditasi atau terapi yoga. Terapi tersebut bertujuan untuk mengendalikan stres dan memberikan dampak relaksasi bagi pengidap hipertensi. Pengobatan terhadap hipertensi juga tidak akan berjalan secara lancar jika tidak disertai dengan perubahan gaya hidup, menjalani pola makan dan hidup sehat, serta menghindari konsumsi kafein dan garam yang berlebihan juga harus dilakukan. Nah, ada juga beberapa pencegahan hipertensi, yaitu 1. Mengonsumsi makanan sehat. 2. Mengurangi konsumsi garam, jangan sampai berlebihan. 3. Mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan seperti teh dan kopi. 4. Berhenti merokok. 5. Berolahraga secara teratur. 6. Mengurangi konsumsi minuman beralkohol. 7. Menghindari konsumsi minuman bersoda. Nah, secara umum, penderita hipertensi didasarkan untuk mengurangi asupan garam, termasuk di dalamnya makanan olahan yang diawetkan dengan metode pengasihan atau makanan sehari-hari. Harus rendah garam. Selain itu, penderita hipertensi juga disarankan untuk mengurangi konsumsi alkohol dan makanan berlemak. Kedua jenis makanan tersebut diketahui dapat mempengaruhi struktur pembuluh darah yang dapat mengakibatkan sumbatan pembuluh darah maupun hipertensi. Penderita hipertensi juga disarankan untuk menghindari makanan yang rendah serat dan memperbanyak asupan serat seperti sayur dan buah. Selain menghindari makanan-makanan tersebut, penting juga untuk menjaga gaya hidup, seperti menghindari rokok, menjaga berat badan, dan rutin berolahraga. Hipertensi seringkali dikaitkan dengan keluhan pusing, namun tidak semua hipertensi menunjukkan gejala. Sebagian besar kasus hipertensi bahkan tidak bergejala, sehingga penting untuk melakukan pengecekan tensi rutin di layanan kesehatan. Jika yang dirasakan suka lemas dan nafsu makan kurang, disertai tiba-tiba pusing dan berkeringat, ini merupakan gejala yang sangat umum dan dapat mengarah ke berbagai penyakit. Untuk dapat mengetahui, pasti disarankan untuk dapat berobat ke dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Sampai saat ini, ada beberapa pengobatan herbal yang sudah berformulasi dan dijual sebagai